Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-23 kita di bulan Ramadan, Allah masih panjangkan umur kita, masih sehatkan kita dan memudahkan kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah. Di kesempatan pagi hari ini tema kita adalah membahas tentang karakteristik Rasulullah SAW. Namun karakteristik Rasulullah ini terangkat karena kita sedang membahas perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Terakhir kita bahas pertemuan Nabi dengan Ummu Ma'bad, salah seorang wanita Arab Badui yang dijumpai oleh Rasulullah SAW di tengah perjalanan, orang yang sangat dermawan. Nanti dari dialog antara Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad inilah kemudian kita jadi bahas tentang karakter fisik Rasulullah. Karakter fisik Rasulullah, karena pertanyaan Abu Ma'bad mempertanyakan bagaimana ciri-ciri orang tersebut kan. Jadi ada tamu yang datang mampir ke kediaman Abu Ma'bad. Ketika suaminya pulang, Abu Ma'bad menanyakan tentang karakter orang tersebut seperti apa ciri-cirinya. Nah, dari situlah kemudian kita jadi bahas tentang karakter fisik Rasulullah yang banyak sekali diungkap dalam salah satu kitab ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, yaitu kitab Syama'il. Kitab Syama'il ini ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, menceritakan dan membahas terkait dengan sifat fisik Rasulullah. Sampai nanti kita akan membicarakan bagaimana postur tubuh Nabi, kemudian rambut Nabi dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum kita membahas tentang karakter fisik Nabi, tentu kita melihat bagaimana awal mula ketika Ummu Ma'bad ini menceritakan tentang kehadiran seorang yang mampir ke tendanya, ke rumahnya. Karena memang orang Arab Badui itu bikinnya tenda yang tidak permanen, karena mereka tinggal secara nomaden. Jadi sebelumnya telah disebutkan kisah bagaimana Nabi SAW itu mampir ke rumah Ummu Ma'bad, salah seorang wanita mulia yang mendapatkan kunjungan Nabi SAW saat beliau hijrah. Dan wanita ini sangat dermawan, menjamu tamunya walaupun tidak dikenal. Dan ada kejadian menarik di mana kambing-kambing Ummu Ma'bad yang tadinya tidak mengeluarkan susu, jadi akhirnya mengeluarkan susu. Dan inilah yang kemudian membuat suaminya jadi kaget. Kenapa kok tiba-tiba kemudian kambing-kambing ini bisa mengeluarkan susu padahal sebelumnya tidak? Nah, pada saat Nabi SAW mampir di rumah Ummu Ma'bad ini, di kediaman Ummu Ma'bad ini, pada saat itu suaminya Abu Ma'bad ini sedang tidak berada di tempat, jadi nggak ada pada saat.
entah sedang mengembalakan kambing atau sedang apa, tidak disebutkan. Yang jelas suaminya pada saat itu tidak ada. Nah, saat Abu Ma'bad ini kembali, ia sangat terkejut. Kenapa? Karena dia dapati kambingnya yang seharusnya tidak mengeluarkan susu yang banyak. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kok kambing-kambing yang awalnya tidak mengeluarkan susu karena musim paceklik pada saat itu, tapi mengeluarkan susu. Maka kemudian Ummu Ma'bad menceritakan terkait dengan ada orang yang mampir datang, yang kemudian akhirnya disediakan jamuan oleh Ummu Ma'bad, yang kemudian membuat penasaran Abu Ma'bad. Dan Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Wafa mencatat tentang dialog antara Abu Ma'bad dengan Ummu Ma'bad ini. Yang dari sini nanti kita akan membahas terkait dengan karakteristik sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Ma'bad berkata kepada Ummu Ma'bad, demi Allah, jangan-jangan dia adalah orang Quraisy yang sedang dicari. Jadi Abu Ma'bad sudah mulai menerka ketika dikisahkan ada beberapa orang tamu yang datang, yang kedatangannya penuh dengan keberkahan. Sampai kemudian Abu Ma'bad mengatakan, demi Allah, jangan-jangan dia adalah orang Quraisy yang sedang dicari itu. Kata Abu Ma'bad, sekarang ceritakanlah kepadaku ciri-ciri orang tersebut. Jadi kata Abu Ma'bad, coba ceritakan ciri-cirinya bagaimana. Lalu kemudian berkatalah Ummu Ma'bad tentang Rasulullah SAW, ciri fisiknya diceritakan oleh Ummu Ma'bad. Kata Ummu Ma'bad, ia adalah seorang pria yang wajahnya bersinar ramah, akhlaknya mulia. Jadi ini pengakuan dari orang yang baru ketemu sama Nabi. Kata Ummu Ma'bad, dia adalah orang yang wajahnya bersinar ramah, akhlaknya mulia, tubuhnya sedang dan wajahnya terang. Ia cerdik sekali dalam membagi jatah, artinya adil sekali Nabi SAW. Kedua matanya hitam, bulu alis dan rambut matanya lebat, suaranya berat lagi indah. Matanya bagus, bulu matanya lentik, warnanya sangat hitam seperti celak bulu matanya. Rambutnya hitam pekat, lehernya panjang, janggutnya lebar. Jika diam ia tenang, jika berbicara tangan dan kepalanya ikut bergerak. Aura wibawanya pun keluar, seolah-olah perkataannya bagaikan manik-manik yang disusun rapi untuk digulirkan. Ia berkata dengan singkat dan padat, tanpa ada sedikit pun yang sia-sia. Dari kejauhan ia nampak sangat tampan dan paling menonjol di antara orang banyak. Sedangkan dari dekat ia tampak lebih manis dan sempurna. Perawakannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ia memang paling berwibawa di antara yang lainnya. Beberapa orang ikut bersamanya. Mereka selalu menjaganya. Jika ia berkata, mereka menyimaknya dengan seksama. Jika ia menyuruh, mereka dengan segera melaksanakan. Ia cekatan dan lihai mengatur kekuatan. Raut mukanya tidak masam dan tidak ketua. Ini gambaran Ummu Ma'bad ketika menggambarkan Nabi SAW, fisik Nabi SAW, sampai tentang bagaimana kewibawaan, akhlak dan cara bicara Nabi disebutkan oleh Ummu Ma'bad. Nah, maka kita akan bahas nih para jamaah dirahmati Allah, satu persatu bagaimana sifat fisik Rasulullah SAW. Nah, selain yang digambarkan oleh Ummu Ma'bad ini dengan gambaran yang begitu sangat sempurna dari seorang yang baru berjumpa dengan Nabi dan tidak tahu kalau itu adalah seorang Nabi dan Rasul, Ummu Ma'bad tidak tahu. Dan dia sangat jujur menceritakan tentang bagaimana fisik Nabi SAW. Jadi Ummu Ma'bad itu menggambarkan tentang fisik secara umum dari diri Nabi SAW. Dan bahkan di dalam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW laisa bil tawil al-ba'id wala bil qasir wa laisa bil abyad al-hamhaqiqah al-imhaqu wa laisa bil adam wa laisa bil ja'ad.
al-qadrata wala bisabti ba'athahu Allah ala ra'si 40 sana. Fa aqama bi Makkah asra sinin wa bil Madinah asra sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana wa laysa bi ra'sihi wa lihiyatihi ashruna sa'rahu bayda. Rasulullah SAW adalah orang yang berperawakan tidak tinggi sekali, tidak terlalu jangkung maksudnya, dan tidak pendek, jadi sedang, terlalu tinggi tidak, tapi lebih tinggi, tapi tidak terlalu jangkung dan tidak pendek. Kulitnya tidak putih bule dan tidak pula terlalu coklat, sedang saja. Rambutnya tidak keriting dan tidak pula lurus. Beliau diutus Allah ketika berusia 40 tahun. Tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Sementara rambut yang putih di kepala dan jenggot beliau tidak sampai berjumlah 20 helai. Maksud Nabi tinggal di Mekah 10 tahun itu, maksudnya Nabi SAW itu berdakwah sebenarnya 13 tahun. Cuma yang 3 tahun itu kan sembunyi-sembunyi. Nabi itu dakwah secara terang-terangan itu selama 10 tahun. 3 tahun itu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau dikalkulasikan, Nabi SAW itu berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sementara rambut yang putih di kepala dan jenggot beliau tidak sampai berjumlah 20 helai, sampai dihitung. Artinya apa? Tidak banyak. Tidak banyak umat Nabi SAW. Lalu kita bahas satu persatu. Bagaimana kulit Nabi SAW? Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Jurair dari Abu Tufail berkata, Al-Jurair, aku bertanya kepada Abu Tufail, apakah engkau pernah melihat Rasulullah SAW? Lalu Abu Tufail menjawab, ya, beliau adalah orang yang berkulit putih dan berperawakan sedang. Maka kulit Nabi itu adalah kulit yang putih, tapi itu putih yang tidak bule, jadi putihnya bersih. Kemudian dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW berkulit putih seakan-akan terbentuk dari perak dan rambutnya ikal bergelombang. Jadi dalam riwayat Bukhari, riwayat Abu Hurairah ini, Abu Hurairah menceritakan tentang kulit Nabi SAW yang putih dan bersinar seperti perak bagi orang yang melihat. Kemudian kata Anas, saya tidak pernah menyentuh kain dan sutra yang lebih halus dari telapak tangan Rasulullah SAW. Jadi saya tidak pernah menyentuh kain yang sangat halus, yang melebihi kehalusan tangan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu bekerja, bahkan beliau terkadang menjahit pakaiannya sendiri. Beliau berperang, namun beliau adalah orang yang kulitnya sangat halus. Kulitnya sangat. Ini diceritakan oleh pembantunya sendiri, Anas bin Malik itu pada zaman dirahmati Allah. Itu tinggal di rumah Nabi bukan sehari 2 hari. Beliau itu jadi khadim, pembantu Nabi. Ketika ibunya yaitu Ummu Sulaim datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini anak laki-laki saya, usianya mungkin pada saat itu sekitar 8 tahun. Jadi karena ia sebagai khadim, sebagai pembantu, makanya Anas bin Malik ini tinggal di rumah Nabi. Jadi pembantu Nabi SAW, menyiapkan air, menyiapkan sendal dan lain sebagainya, membantu hal-hal yang berkaitan tentang rumah tangga Nabi. Makanya Anas banyak sekali meriwayatkan hadis tentang rumah tangga Nabi, tentang kehidupan Nabi, karena beliau banyak berinteraksi dengan Nabi. Nah, termasuk beliau bersentuhan tangan dengan Nabi SAW dan menggambarkan tentang bagaimana halusnya tangan Nabi SAW. Yang kedua, sifat fisik Nabi yaitu tentang rambut Nabi SAW. Bagaimana gambaran terkait dengan rambut Nabi SAW? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Qatadah. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang rambut Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia berkata, rambut Rasulullah SAW tidak lurus dan tidak pula keriting, menjuntai antara kedua telinga hingga bahu beliau. Jadi
Rambut Nabi itu panjang, tapi tidak panjang melebihi bahu. Nah ini bahu nih, antara telinga dan bahu Nabi. Nabi SAW berambut. Jadi rambut Nabi itu antara kedua telinga sampai bahu beliau, disebut dengan bahu, telinga beliau. Berarti pertengahan. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW dulunya menyisir rambutnya ke belakang, disisir ke belakang. Sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Dan ahlu kitab menyisir rambut mereka ke belakang. Selama tidak ada perintah, Rasulullah SAW senang menyesuaikan diri dengan ahlu kitab. Kemudian Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Jadi beliau akhirnya membelah rambutnya ke kiri dan ke kanan. Jadi dibelah. Awalnya ke belakang. Nah dalam hal ini bukan termasuk tasyabuh para jamaah Allah terkait dengan ahli kita. Karena itu mah bagian daripada kebiasaan saja dan bukan ciri khas. Sama seperti kita pakai celana, pakai baju, orang kafir pun sama, pakai celana, pakai baju. Dan itu bukan bagian daripada tasyabuh. Tapi kalau bajunya itu baju pendeta atau kemudian baju rahib, itu adalah tasyabuh karena itu adalah pakaian kekhususan. Pakaian kekhususan. Maka Nabi SAW menyisir rambutnya dengan membelah ke kiri dan ke kanan. Membelah ke kiri, jadi belah tengahnya itu ke kiri dan ke kanan. Ini rambut Nabi SAW. Boleh nggak kalau kita ngikutin seperti Nabi? Ya boleh. Tapi para ulama menyebutkan ini bukan bagian daripada sunnah, dalam artian kita mengikuti Nabi SAW itu mesti seperti itu. Ini adalah bagian daripada jibiliyah, sifat kemanusiaan Nabi. Tapi kalau kita pengen rambut kita dipanjangin seperti Nabi, ingin seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, ya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dan rambut Nabi SAW selalu tertutup lewat apa? Khimar. Nabi itu selalu menggunakan penutup kepala. Kalau kita sekarang peci, Nabi itu pakai sorban. Sehingga tidaklah nampak rambut Nabi kecuali ketika beliau melepaskan ketika berwudu dan lain sebagainya. Karena beliau selalu menggunakan khimar, menggunakan sorban sebagai penutup kepala beliau. Jadi ini termasuk diantara sifat rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga terkait dengan jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah orang yang jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat pada zaman dirahmati Allah. Sebagaimana dari Jabir bin Samurah, dia mengatakan wa kasir sa'rin lihya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebat jenggotnya. Jadi lebat. Dan Ibnu Umar itu pernah meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, khaliful musyrikin wa firul lihya wa akhus syawarib. Wa kana Ibnu Umar idza hada aw itamara qabada ala lihyatihi fama fadala akhadahu. Nabi SAW bersabda, selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Jadi orang-orang musyrik suka memanjangkan kumis, jenggotnya dicukur. Maka kata Nabi, selisihilah orang-orang musyrik, di mana kita disunahkan untuk memendekkan kumis, mencukur kumis kita, memanjangkan jenggot. Ini termasuk sunnah karena perintah menyelisihi. Sedangkan Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar idza hada aw itamara, kalau beliau haji dan umrah atau umrah, ketika tahallul dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya. Nah inilah yang kemudian dipakai oleh para ulama tentang batasan bolehkah memotong jenggot. Nah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu memotong jenggot itu kalau sudah kelebihan dari tangannya. Jadi beliau pegang jenggotnya. Nah selebihnya itulah yang kemudian beliau cukur. Selebihnya itulah yang kemudian beliau cukur. Ini hadis yang dipakai oleh banyak para ulama terkait dengan batasan mencukur jenggot.
apakah menjadi haram gitu, bagi orang yang mencukur jenggot? Ini khilaf di kalangan para ulama terkait dengan apakah haram hukumnya mencukur jenggot. Tapi yang jelas hukumnya sunnah memelihara jenggot. Hukumnya adalah sunnah. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini memerintahkan kita untuk menyelisih orang-orang musyrik dengan memanjangkan jenggot dan kemudian memotong kumis. Jadi kumis itu sunnahnya dipotong, baik dengan cara dicukur habis atau kemudian dipendekkan. Yang jelas adalah memotongnya, tidak memanjangkannya. Yang dipanjangkan adalah jenggot. Nah ini amalan Ibnu Umar. Jadi kalau jenggotnya sudah terlalu panjang, beliau genggam, lalu kemudian lewat genggamannya itulah kemudian beliau memotongnya. Kemudian dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, khaliful musyrikin, ahbus syawarib wa awul lihay. Selisilah orang-orang musyrik, potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot. Ini perintah Nabi SAW untuk memelihara jenggot. Tapi kalau nggak ada jenggotnya, ya apa yang mau dipelihara? Kalau orang Indonesia tidak semuanya memiliki jenggot. Tapi kalau orang-orang Arab memang itu sudah bentuk fisik mereka rata-rata memiliki jenggot. Maka bagi orang yang memiliki jenggot, hukumnya adalah sunnah untuk memeliharanya. Nah, ini jenggot Nabi SAW sangat lebat pada zaman-zaman dahulu. Lalu kemudian bagaimana dengan wajah Nabi SAW? Digambarkan dari Abu Ishaq, ia berkata, Al-Bara, yaitu Al-Bara bin Azib pernah ditanya, akana wajhun Nabi SAW misla sayf? Qala la bal mislal khamar. Jadi Bara itu pernah ditanya, apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Lonjong maksudnya. Dia menjawab tidak, akan tetapi wajah Nabi seperti rembulan, bulat. Seperti rembulan. Lalu kemudian ada lagi yang bertanya, apakah wajah Nabi seperti pedang? Dia menjawab, la bal kana mislu samsi wal qamar kana mustadira. Tidak, bahkan wajah Nabi itu bulat seperti matahari dan bulan. Jadi ada yang bertanya, apakah wajah Nabi seperti pedang? Maksudnya lonjong? Tidak, wajah Nabi itu seperti matahari dan seperti rembulan. Artinya apa? Bulat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini terkait dengan wajah Nabi SAW. Ada lagi riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik berkata, saat dia tidak ikut dalam perang Tabuk. Jadi di antara sahabat yang nggak ikut perang Tabuk, dan dia adalah 3 sahabat yang bukan orang munafik. Jadi yang nggak ikut perang itu sebenarnya adalah orang yang udzur atau orang munafik. Jadi yang pertama adalah orang yang ada udzurnya, sakit dan lain sebagainya, atau anak-anak perempuan. Atau kalau nggak masuk kategori tersebut, orang yang nggak ikut perang itu orang munafik. Tapi ada orang yang nggak ikut perang, nggak ada udzur, tapi mereka bukan munafik. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rabi. Jadi kalau kita bahas tentang perang Tabuk, kita akan bahas 3 orang ini. 3 orang yang taubatnya itu ditunda sampai 50 hari. Mereka diboikot. Jadi pernah di zaman Nabi ada sahabat yang diboikot, sampai ngucapin salam saja nggak boleh, ngobrol saja nggak boleh, ngobrol saja nggak boleh. Jadi pernah ada sahabat yang diboikot sama Nabi SAW selama 50 hari karena nggak ikut dalam perang Tabuk tanpa ada udzur. Namanya Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Ini Ka'ab bin Malik. Dia nggak ikut dalam perang Tabuk. Nggak ikutnya itu bukan karena udzur, karena pada saat itu lagi musim mengkal-mengkalnya kurma. Kurma itu lagi mengkal-mengkalnya, tinggal nunggu panen. Jadi sayang sekali kalau ditinggalkan. Nah, ini Ka'ab bin Malik malas-malasan berangkat. Akhirnya kaum muslimin udah berangkat ke Tabuk, dia ketinggalan, nggak ikut perang. Tapi selepas pulang dari perang, dia datang kepada Nabi SAW. Pengen keinginan dia itu berbohong. Akhirnya dia nggak berbohong. Ya Rasulullah, saya nggak ikut perang, padahal nggak ada udzur.
Akhirnya sama Nabi ditangguhkan sampai Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Selama 50 hari diboikot, bahkan dipisahkan sama istrinya, hidup sendirian. Ini Ka'ab bin Malik. Nah, dia pernah menyebutkan kata Ka'ab bin Malik, ketika aku memberi salam kepada Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu lagi diboikot Ka'ab bin Malik. Ketika aku memberi salam kepada Rasulullah SAW, wajah beliau bersinar karena sangat gembira. Dan memang Rasulullah SAW apabila bergembira, tampak pada wajah beliau bagaikan di antara sinar rembulan, dan kami mengenal ciri kegembiraan itu dari wajah beliau. Jadi Nabi itu wajahnya itu digambarkan oleh para sahabat itu bersinar. Dan mereka para sahabat itu tahu kalau Nabi sedang bergembira dari mana? Dari raut wajah. Dari raut wajah. Termasuk mereka tahu Nabi SAW sedang marah dari mana? Dari raut wajah. Tidak ada kalimat yang kasar, tidak ada kalimat yang meninggi dari ucapan Nabi ketika sedang marah. Tapi para sahabat tahu Nabi sedang marah itu dari mana? Dari raut wajah. Termasuk bagaimana Nabi SAW ketika bergembira terlihat dari wajahnya yang bersinar seperti rembulan, kata Ka'ab bin Malik. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Salam ini, Husain bin Salam ini adalah orang Yahudi, pendeta Yahudi, yang dia masuk Islam di pada zaman itu baru ketika lihat wajah Nabi udah masuk Islam, baru lihat wajah Nabi. Jadi Abdullah bin Salam itu ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, jadi Abdullah bin Salam ini kan pendeta Yahudi, dia dengar sahabat Nabi udah pada hijrah. Katanya Nabi sedang dalam perjalanan. Dia ditungguin sama Abdullah bin Salam. Ketika geger di Madinah, Nabi Muhammad telah hadir di Madinah. Nabi Muhammad telah datang di Madinah. Itu Abdullah bin Salam bergegas menyambut Nabi SAW. Pengen ketemu sama Nabi, karena dia nggak pernah ketemu sama Nabi. Maka ketika Rasulullah telah datang, maka aku berusaha menembus kerumunan orang. Jadi kata Abdullah bin Salam, orang ini kan banyak berkumpul. Aku menembus di antara kerumunan orang itu untuk menyaksikan, melihat wajah beliau secara langsung, ingin membuktikan benar Nabi atau bukan. Karena orang Yahudi itu kan ngerti tentang Rasulullah dan Nabi. Akhirnya dia tembus, kelihatan wajah Nabi. Setelah aku perhatikan wajahnya, aku langsung tahu bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Bayangkan para jamaah dari wajahnya saja udah ketahuan di Nabi. Ini pendeta Yahudi yang bersaksi. Ketika aku melihat wajahnya, aku langsung tahu bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Ini pasti Nabi. Jadi luar biasa para jamaah. Baru lihat wajahnya saja, itu Abdullah bin Salam langsung percaya dan beriman bahwa beliau adalah seorang Nabi dan Rasul. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi, Hind bin Abi Hala mengatakan kedua pipi Rasulullah SAW itu mulus, mulutnya lebar serasi dengan wajah, giginya agak jarang teratur rapi. Jadi pipinya mulus, mulutnya lebar serasi dengan wajahnya, dan giginya agak jarang teratur rapi. Ini adalah sifat fisik Nabi SAW tentang bagaimana gambaran ketampanan Nabi SAW. Ketampanan Nabi, makanya luar biasa. Di dalam diri Nabi itu terkumpul banyak keutamaan. Dari sisi fisik beliau adalah orang yang sangat indah fisik, tampilan fisik. Yang kedua dari sisi akhlak, beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, bahkan sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Makanya banyak orang yang simpati kepada beliau, sangat hormat kepada beliau. Kenapa? Karena keluhuran akhlak dan ketampanan Nabi SAW.